Oke guys, balik lagi ke channel Bas Clemens. Kali ini Aura masih bertemu dengan Alter Ego ya. Tadi di game yang kedua, Alter Ego bisa memimpin lagi ya. Sama seperti di game pertama, benar-benar kayak memimpin dari awal sampai ke mid game. Tapi sayang banget kali kedua tadi harus di comeback sama anak-anak Aura. Karena hari itu udah dikasih farming ya. Dan Sally Boy dengan Hayabusanya nggak bisa apa-apa guys ya. Dari tadi team fight mengalami kesulitan terus. Karena emang damage-nya besar banget. Nggak kayak dia pakai Esmeralda yang tadi bisa langsung ngeburst banyak orang. Hayabusa tuh lebih ke arah single target, jadi agak sedikit sulit. Dan di sini Kufra lagi-lagi akan diamankan sepertinya sama seorang Cassius, dan ada Valir daripada seorang Yam. Di sini Aura bakal menggunakan Link guys ya sepertinya ya. Jadi di sini biasanya Link itu kan yang gunain Sally Boy ya. Tapi di sini Aura mungkin Clover yang akan gunakan di sini. Tamus di sini masih terbuka ya, salah satu hero favorit daripada Godiva. Funstrong di sini juga masih banyak ya hero-hero yang mereka bisa amankan. Tapi kita lihat dari supportnya sendiri, hanya tersisa Digi dan juga Nana sepertinya yang kuat ya. Karena Aurora menurutku gimana ya, dia kuat, damage-nya gede, tapi kalau lagi team fight itu susah kabur guys. Dan sepertinya akan mengamankan Jowhead dan juga Digi di sini. Sepertinya masih percaya dengan kekuatan Digi di sini. Sementara Alter Ego dari tadi kayak kelihatannya mereka lebih kayak apa ya, anti Digi guys ya. Mereka kalau nggak usah ambil Digi mas, karena kayak Digi mungkin awal-awal susah buka map ya. Kalau pakai Kufra, pakai Valir, istilahnya mereka bakal bermain lebih galak gitu guys ya. Mereka lebih suka permainan yang agak sedikit ngegas gitu sepertinya di sini. Sally Boy akan lagi-lagi mengamankan Esmeraldanya. Sepertinya di sini harus menjadikan salah satu aura apa ya, konsentrasi aura lah. Karena di sini kalau misalkan Sally Boy lagi-lagi bisa farming dengan enak dihadapin sama offlanernya 1 lawan 1, itu dia bakal berkembang banget, bakal itemnya jadi. Begitu dia jadi Calamity Reaper, itu si Diginya dilompatin langsung darahnya bakal habis dan terpaksa langsung memencet ultinya. Kita akan langsung lihat di sini band ketiga daripada Aura dan juga Alter Ego. Oke guys, kita lihat Aura akan ngeband Tamus di sini. Sepertinya daripada Godiva juga tidak akan menggunakan Tamusnya. Sementara Alter Ego akan ngeband Nana dan Uranus kali ini akan digunakan. Ya, jadi ini kita lihat kayak Uranus udah menjadi tank yang sangat cukup. Terus ada Kufra juga buat disablernya. Terus bakal ada Yam juga sepertinya dengan menggunakan Valir. Di sini mungkin nggak tahu ya yang menggunakan, mungkin Ermici di sini akan menggunakan Uranusnya guys ya. Yam itu tadi lebih ke arah support dan lebih ke arah rotasi sih. Dan Xborg yang akan diamankan seorang Godiva. Satu hero lagi untuk seorang Funstrong. Apakah bakal menggunakan Granger lagi tadi? Karena kayak Granger di late game ya, ketemu 1-1, kalau 1-1-nya benar-benar kebuka, dadar hilang pantatnya, cok. Kita bakal lihat akan ada Shadow Pick Gusion di sini. Apakah Gusion di sini akan menjadi pilihan yang tepat? Kalau memang dia bisa ngeburst Esmeralda, mungkin pilihan yang tepat. Tapi kalau misalkan nggak bisa, harus hati-hati banget. Dan di sini sepertinya Funstrong yang akan menggunakan Link ya. Dan di sini Clover akan menggunakan Lilia sepertinya guys. Atau ini gua rasa linknya 2 buff sih. Kayaknya linknya bakal 2 buff di sini. Esmeralda lawan Lilia tentu bakal sedikit sulit secara teori kalau misalkan di fightin terus di awal. Tapi permasalahannya biasanya Sally Boy itu menghindari adanya team fight biasanya. Dan di sini Alter Ego agak sedikit kebingungan mungkin dengan draftnya. Dan dia akan mengamankan Bruno di sini ya. Kari masih ada di sini. Masih ada Kari, masih ada Bruno, masih ada Greg. Ini emang masih banyak banget guys ya, masih kebuka semua. Dan lebih memilih untuk mengamankan Bruno di sini. Kita bakal lihat tanpa ada Retribution. Sementara Aura bakal megang Retribution, seorang Clover sepertinya. Kita akan langsung saksikan ke dalam in-game-nya. Oke, kita lihat di sini Ermici akan langsung melakukan pemotongan ke arah sebelah kiri. Sementara Funstrong di sini mencoba untuk mendapatkan kelomang Pokemon secepat mungkin. Linknya bakal dapat 2 buff seperti yang gue pikir. Dan di sini kita lihat anak-anak Aura langsung mencoba untuk mengharas. Kita lihat Yam di sini agak sedikit langsung dilempar sama Darkness. Di sini sepertinya buff merah bakal langsung diamankan sama seorang Funstrong aja. Sementara kita lihat laning atas benar-benar dicuekin dari awal. Ya mereka nggak gitu peduli. Karena di sini mungkin yang penting bagi mereka, linknya bakal digangguin di sini. Kita lihat Ermici bakal mencoba maju atau enggak. Clover di sini bakal mendapatkan 2 buffnya ya sekaligus. Sementara kita lihat Funstrong di sini dapetin buff merah musuh dan mencoba gimana caranya di sini memberikan pressure ya. Karena di sini Mauzi tanpa adanya buff merah tentu bakal kayak istilahnya gini ya, vampir tanpa gigi gitu ya. Kayak vampir tapi ompong gitu guys.
Dan ini bener-bener kayak pressure yang early yang dilakukan Aura bener-bener bagus dengan pemilihan Lilia di sini, karena di sini Lilia sepertinya nggak membutuhkan buff biru dan lebih memilih untuk kayak kasih pressure supaya Linknya bebas farming. Sementara di bawah harus hati-hati ya, ini Esmeraldanya kalau nggak dijagain daripada seorang Sally Boy lama-lama bisa menggila juga. Di sini Mauzi bakal mencoba untuk diharas terus-menerus guys ya. Bahkan kayak mau ngedapetin ini aja nggak dikasih guys, mau ngedapetin jungle aja nggak dikasih. Sementara Ermici bakal dengan caranya sendiri di sini nge-clear wave. Dan sepertinya ya emang Mauzi ini bakal mengamankan landing di bagian tengah ya, karena yang di atas kan emang udah dipotong terus sama Uranus, jadi sebetulnya tidak masalah gitu guys. Dan di sini Link masih akan farming terus, dan sini sepertinya imbang ya kalau kita bisa bilang. Kenapa imbang? Karena di sini Sally Boy farming di bawah lawan Cyborg, Linknya juga farming ya lawan Uranus. Jadi kayak menurut gua dua-duanya sama-sama untung gitu ya. Paling nggak tuh ada yang untung. Kalau tadi kan Sally Boy farming, tapi di atas Haritnya dipaksa fight terus, mati terus. Jadi beda di sini karena mereka di sini punya Van Strong dengan Lilianya ya, kuat buat fight di early juga. Dan Clover di sini ya masih dengan ngambilin jungle satu persatu, bisa terbang-terbang, lompat kemana-mana ya kayak kelabang. Dan kita lihat di sini Darkness akan menggunakan Jawhead yang sangat merepotkan, mencoba untuk melempar seorang Cassius, tapi Cassius akan diamankan gitu aja karena sekali kena tali digi itu benar-benar repot. Sally Boy di sini tanpa adanya tanpa adanya Retribution bakal agak sedikit mengalami kesulitan. Clover di sini punya yang namanya Retribution, Sally Boy langsung diamankan. Godiva di situ benar-benar baik, Insanity-nya langsung mengarah ke arah pemain daripada Alter Ego. Dan kita lihat yang dapat buff siapa? Di situ Van Strong yang dapat dah. Sepertinya mereka mencoba untuk merusuh balik apa di sini bakal dilakukan sama anak-anak Aura. Anak-anak Aura ini harus cepat nih ya. Mereka kalau misalkan nggak mau kehilangan, iya loh, diambil buffnya sama seorang Mauzi, karena di sini sepertinya Clover udah nggak punya yang namanya istilahnya nggak punya namanya Retribution lagi. Dan kali ini Mauzi harus sepertinya menyerahkan diri karena dia udah terlampau maju di depan. Dan Ermici di sini akan mencoba mengamankan, tapi Lilia masih mempunyai Black Shoes di situ. Darahnya bakal penuh lagi. Di sini Linknya jadi kebalikan guys ya. Linknya jadi malah nggak dapat buff, Van Strongnya malah mendapat buff. Cassius di sini mencoba mendapatkan seorang Lilia. Lilianya udah nggak punya Black Shoes lagi. Dia udah mengetahui ya, nih Lilia nggak punya Black Shoes, kita sikat aja bos katanya. Dan Link akan mencoba mendapatkan buffnya dulu, sementara Ermici akan mendapatkan turret pertama di dalam in-game di sini. Jadi Aura tadi mungkin rotasinya kayak agak sedikit ragu. Mereka tadi kalau misalkan mau full langsung ke Turtle ya langsung ke Turtle. Kalau mau ngamanin buff Link, ngamanin buff dulu. Tapi mereka kayak setengah-setengah. Ngamanin buff akhirnya nggak dapet, ngamanin Turtle nggak dapet juga. Jadi kayak itu suatu miss rotation sih menurut gua. Kayak istilahnya tuh lu harus dapet paling nggak salah satu, malah lu nggak dapet dua-duanya gara-gara mungkin otaknya bisa dibilang nggak seragam. Ya, di sini kita lihat Clover selalu dibayangi rame-rame, sementara 3 pemain daripada anak-anak Aura yang lainnya mencoba untuk ngepres ke arah tengah. Yam di sini sepertinya bakal mencoba untuk dilempar, ditabrak, dan di sini Yam nggak ada yang bisa dilakukan begitu dia initiate sama seorang Jawhead dan juga Digi. Ya, apa yang bisa dilakukan Valir? Nggak ada guys. Sally Boy di sini bakal mencoba gantian di push karena di sini Linknya akan diberikan kenyamanan untuk melakukan split push. Sementara kita lihat ya si Ermici benar-benar rese dengan Uranus ya guys ya. Selalu kayak memotong wave di sini karena dia tahu dia regennya kuat banget. Level 7 di sini Ermici guys ya. Bayangin tuh, bahkan seorang Van Strong pun dengan Lidianya bodo amat ya. Ermici mau lewat, ya udahlah biarin aja, males gue ya gebukin dia tuh, kayak istilahnya tuh buang-buang waktu di sini. Clover mencoba mendapatkan turret di sini untuk anak-anak Aura untuk pertama kalinya, tapi kita lihat harus mundur. Cassius, hampir saja di situ dijegal sama Cassius ya, tapi masih berhasil kabur. Darkness di sini mencoba untuk mendapatkan lasit, tapi Mauzi berhasil mendapatkan lasit terhadap Pokemon dengan sangat baik. Van Strong di situ kita lihat mencoba mendapatkan kill terhadap Yam. Tidak ada efek bakar daripada Van Strong yet ya guys ya. Sally Boy akan mendapatkan buff biru, mencoba bertahan, tapi kita lihat sepertinya turret tengah harus dilepaskan begitu saja. Link level 8, Sally Boy level 8, Mauzi level 8, Van Strongnya masih level 7. Ya kalau dari sisi level sendiri Alter Ego masih unggul ya, tapi dari sisi gold Aura di sini lebih sedikit unggul. Dan kita lihat Darkness di situ bakal mencoba dicucuk. Ya, tapi kita lihat Clover langsung menuju ke arah Mauzi, dan di sini Mauzi apakah masih bisa melarikan diri, dan di situ ditangkap gitu aja ya. Yang pertama kali dituju adalah seorang Bruno, tapi kita lihat di sini Sally Boy mencoba mendapatkan kill balasan, Lilia berhasil di-kill, dan NOD dari kedua belah pihak. Yam NOD, Phoenix juga NOD ya. Jadi benar-benar kayak mereka berfokus gimana caranya mereka nggak bisa dapat Dragon lagi.
Dan di sini Sally Boy akan mengamankan buff merahnya. Darkness sini mencoba untuk ngebukain map, tapi apakah masih sanggup di sini untuk kabur? Darkness bakal dicicil terus, tapi bisa menalihkan diri. Dan di sini Linknya benar-benar mencoba untuk melakukan split push ya. Ini pada saat duitnya banyak banget. Di sini Mauzi gue nggak yakin bisa kabur sih. Ya, apalagi pada saat kayak dia nggak punya flicker, itu kayak otomatis mana mungkin kan bisa lari daripada seorang Link yang kayak istilahnya damage-nya udah sakit, misalkan udah jadi Berserker Fury. Itu gue nggak melihat caranya untuk kabur sih. Dan Sally Boy akan lagi-lagi mengamankan turtle-nya. Kita lihat di sini Phoenix terpaksa langsung membuka ultinya ya. Tapi kita lihat nggak efek sama sekali ya sama seorang Sally Boy. Di situ Sally Boy bakal ngisap semua istilahnya shield yang ada yang dikeluarkan sama Digi. Dan kita lihat Sally Boy di situ darahnya banyak banget ya. Itu mungkin udah jadi Oracle ya, atau bahkan gua nggak tahu tuh udah jadi Oracle belum. Tapi kalau darah putih udah kayak segampang itu, mestinya sih udah pegang Oracle. Dan kita lihat Link lagi-lagi akan 1-1 lawan 1 melawan Mauzi. Mauzi di sini nggak punya yang, waduh, di situ pedangnya diambil, pas banget di situ, hampir bisa escape di situ Mauzi. Pokoknya setiap kali Mauzi nggak ada flicker di sini akan menjadi makanan buat seorang Clover kalau bisa dibilang. Dan kita bakal lihat Van Strong di sini sudah mulai kesulitan ya, karena di sini masa-masa early game buat seorang Lilia sepertinya sudah mulai berakhir ya, karena di sini Sally Boy-nya udah mulai beraksi ya, sudah mulai bertingkah. Dan kalian lihat ya, dengan adanya buff turtle juga itu benar-benar kayak sangat tebal banget ya seorang Esmeralda itu, susah untuk di take down. Phoenix sementara mencoba untuk membantu Darkness ya, walaupun dia kayak darahnya benar-benar sekarat. Waduh, Ermici nyamperin dan di situ seorang Darkness sepertinya bakal mati. Gue nggak tahu kenapa seorang Darkness masih bersikeras untuk maju ya dengan darah segitu. Bukan masalah dia matinya sih ya, cuma menurut gue sayang aja kalau misalkan di-kill gitu kan, kayak istilahnya ngasih duit. Apalagi kalau misalkan musuhnya dapat assist pakai ini ya, pakai emas banyak-banyak. Van Strong di situ mencoba untuk memberikan efek slow terhadap Esmeralda, tapi masih mencoba di sini. Linknya masih dikasih waktu banget buat farming. Di sini mungkin kayak alter ego megang semuanya ya, dari sisi kayak Esmeralda-nya kuat banget, tapi permasalahannya adalah Mauzi-nya yang di take down berkali-kali di sini. Mauzi ya udah dibunuh 3 pun dia kayak nggak gitu gentar ya, kalau bisa dibilang masih kayak maju. Dan di sini Sally Boy bakal dikeroyok rame-rame guys ya, karena dengan ada Digi dengan NOD juga nggak bisa melakukan terlalu banyak dari Clover hampir mati di situ, terpaksa menggunakan ultinya ya. Agak sedikit panik sepertinya daripada Clover tiba-tiba darahnya habis kena stun sama seorang Yam, harus mundur terlebih dahulu. Phoenix di sini mencoba untuk clearing wave saja guys ya, dengan bintang-bintangnya guys ya, paling nggak supaya turret tengahnya jangan hancur. Nah, kita lihat Phoenix di sini bakal lagi-lagi dibunuh. Phoenix ini nggak tahu ya, dia tadi gue salah ya, bukan Darkness guys. Ya, si Phoenix ini dari tadi kayak ini guys, ngebukain map ya, terus darahnya tinggal sedikit mati. Gue nggak ngerti apakah Diginya di sini emang nggak mau balik, apa dia emang lebih pilih mati dibandingkan balik ke base ya. Karena di sini Digi pada saat mati pun dia bisa bukain map, tapi menurut gue sih kalau misalkan musuhnya bikin mess itu sih ngasih duit ya istilahnya ya. Dan Mauzi dan Sally Boy di sini akan langsung initiate ke arah Lord ya, yang aura yang tadi kayak udah di awal-awal bener-bener enak, tapi kali ini agak sedikit ke comeback bisa dibilang. Dan di situ Lord akan diamankan saja sama seorang Sally Boy. Di sini Van Strong dengan Lilianya agak sedikit kurang berperan ya makin kesini guys ya. Karena istilahnya dia emang nggak buff, jadi kayak makin kesini tuh makin agak sedikit susah mungkin buat seorang Lilianya. Karena di sini mereka memfokuskan semuanya kepada seorang Link. Kita lihat Mauzi dari 0-3 menjadi 3-3 ya, bukan hal yang baik buat anak-anak Aura, karena MM-nya sini sudah mulai mendapatkan kill demi kill ya, mengejar perolehan gold. Sekarang sudah berbeda 2.500 dari padahal menang loh. Tadi Aura menang ya, perolehan gold sementaranya menang. Dan alter ego di sini akan mulai mengembalikan keadaan. Ermici di sini sudah bunuh 4 deh, bayangin. Itu kayak banyakan bunuh Digi deh. Diginya maju-maju tadi diharas terus sama seorang Ermici. Kita lihat dengan adanya Lord, Ermici di situ akan langsung dilempar, mencoba lari ke arah yang berbeda. Clover apakah bakal mencoba untuk pukul-pukulin terus? Kita lihat di situ Esmeralda-nya bakal mencoba mengharas seorang Darkness. Ermici bakal diambil, dilempar lagi ke dalam. Gak dikasih kabur sama sekali. Di situ kita lihat akan dibunuh terlebih dahulu daripada seorang Uranus. Sementara Lord-nya udah mulai datang, tapi Uranus sudah kehilangan nyawanya. Tapi masih kuat banget alter ego di sini dengan Mauzi-nya, dengan Sally Boy-nya. Jadi mereka masih bisa memberikan pressure demi pressure, tapi mungkin nggak bisa mendapatkan turret di bagian atas di sini karena bakal dijagain habis-habisan. Mungkin di sini Sally Boy yang bakal dapetin turret pertama, tapi Godiva di situ sepertinya bakal
full abis-abisan buat ngedefend ya. Mereka nggak bakal kasih inhibitor turret semudah itu di menit ke-11 ini. Sementara kita lihat Yam ya bakal menunggu aja, karena di sini Yam dari tadi yang paling diincar, dilempar Jowhead lah, diambil sama siapa. Dan kita lihat Yam lagi-lagi bakal diincar. Kita lihat Sally Boy langsung lompat cover ke arah seorang Yam. Di sini Yam dengan ngumpet di dalam bush ya istilahnya ya. Dia bisa kayak buying time ya supaya dia nggak mati terlalu cepat. Tapi akhirnya kita lihat dibunuh lagi sama Godiva. Godiva di sini darahnya sudah mulai sekarat, akan ditabrak sama Cassius dan juga Ermici. Sally Boy di sini agak sedikit kesulitan buat dibunuh guys ya, karena kita lihat sementara Linknya mencoba kayak ayun-ayunin pedang, Sally Boy-nya darahnya nambah terus. Dan kita lihat di sini Mauzi walaupun kayak berhasil di-kill, tapi Sally Boy-nya siapa yang mau bunuh? Itu dia guys ya. Kayak susah banget di sini Sally Boy buat dibunuh. Bahkan seorang Clover pun yang kayak istilahnya mau coba untuk clear wave, kita lihat apakah bakal ulti ke arah depan mencoba untuk clear wave, tapi damage-nya benar-benar gak cukup ya, harus balik. Dan tower bawahnya harus hancur ya. Turret atas juga di sini sudah mulai sekarat. Van Strong mencoba mendapatkan kill terhadap Cassius, tapi kita lihat masih ada Black Shoes. Tapi kita lihat Cassius juga mengeluarkan efek daripada Athena Shield pada saat yang tepat ya. Udah di flame shot di segala macam ya, masih bisa kabur. Dan di sini Clover sudah mulai membayang-bayangi mencoba mendapatkan kill terhadap Kufra, tapi dia mungkin menyadari bahwa Kufranya sudah mulai mendapat backup dari teman-temannya dan lebih memilih untuk ngamanin red buff dulu. Dan di sini emang seorang Clover bisa banget bunuh Mauzi, tapi masalahnya di sini Sally Boy-nya tuh nggak bisa dibunuh sama Van Strong. Itu mungkin permasalahannya ya. Mereka bisa ngamanin Mauzi, tapi belum tentu bisa bunuhin Sally Boy. Tapi kalau Sally Boy-nya bisa dibunuh, istilahnya lah kalau dikeroyok, nanti Mauzi yang bakal bebas banget. Tuh lihat ya. Soalnya di sini tugas Clover satu, bunuh seorang Mauzi. Tapi setelah bunuh seorang Mauzi, ini nggak tahu Esmeralda-nya mesti diapain. Lord akan muncul di sini sekitar 15 detik lagi. Sepertinya anak-anak Alter Ego dan Aura di sini sudah mulai bersiap-siap ya. Van Strong di sini benar-benar kekurangan damage menurut gua. Dan nggak tahu ya, Digi ini dari tadi mencoba untuk mendapatkan efek NOD ke arah Esmeralda, tapi kayaknya dari tadi belum berjalan sesuai rencana. Jadi mungkin bakal dilihat lagi. Dan di sini kita lihat Digi bakal mencoba untuk membuka map kah. Ya, Darkness di sini sudah menghilang, mencoba mendapatkan lemparan terhadap seorang Sally Boy, tapi malah Darkness yang berusaha diamankan. Kita lihat tuh ya, Sally Boy itu lihat. Dia tuh nggak ada yang bisa cancel lihat. Phoenix pun nggak bisa ngasih efek NOD-nya. Belum kelihatan efek NOD-nya. Nah, mulai dilempar-lempar dan itu kayak NOD-nya dia nunggu hilang, maju lagi, dan di sini tarik ulur daripada Alter Ego bagus banget. Ya, dan kita lihat Link nggak bisa melakukan terlalu banyak di sini, karena di sini damage Lilia menurut gua sangat tidak cukup. Phoenix lagi-lagi akan dideketin terus sama Sally Boy, dan di sini efek NOD kayaknya nggak gitu lama ya. Mungkin dia bakal lebih kayak mengarah menggunakan flame shot-nya sih pada saat pengen di burst Esmeralda-nya. Tapi kita lihat Link di sini mencoba untuk memotong lane. Kita lihat disamperin sama seorang Yam, nggak bakal dikasih teleport di situ. Bakal langsung lompat-lompat sepertinya, melarikan diri, teleport lagi. Dan sepertinya ini akan menjadi final push buat anak-anak Alter Ego, karena di sini dari sisi gold sendiri sudah berbeda mulai ke arah 6.000 ya, cukup banyak. Dan di sini Mauzi udah benar-benar kaya, tapi sayang sekali di sini buff-nya harus ke reset. Iya lu. Dan kita lihat di sini mereka benar-benar pintar dalam menyamakan laning ya. Dan di sini bawah akan masuk, tengah bakal masuk ya, tengah juga bakal masuk, semuanya secara bersamaan. Jadi ini adalah kayak tipe push yang ideal buat anak-anak Alter Ego di sini. Walaupun kita lihat Mauzi masih mencoba mendapatkan satu buff lagi, Cassius mencoba langsung masuk, tapi yang ditarget di sini adalah turret bagian tengah. Sementara kita lihat Lord sudah mulai masuk, sepertinya anak-anak Aura juga harus melepas turret bagian atas. Darkness mencoba mendapatkan seseorang, ditabrak Sally Boy, tapi apakah lihat Sally Boy langsung maju aja. Phoenix buka ulti di situ hanya untuk diri sendiri, ya nggak bisa melakukan terlalu banyak. Dan Aura di sini kali ini di game ketiga harus mengakui kehebatan Alter Ego, karena menurut gue tadi Esmeralda-nya nggak ada yang bisa sentuh banget. Dan entah gimana ya, gue ngelihat Esmeralda ini dari kemarin digunain susah loh dikalahin guys ya. Jadi mungkin kayak ide yang baik juga mengamankan Esmeralda kalau misalkan kalian mengerti cara mainnya, karena Esmeralda itu kayak awal-awal tuh harus dikasih dulu ya, farming enak dulu ya, pelan-pelan jadi baru lompat. Apalagi kalau sekarang lagi meta digi lompatin aja pakai Esmeralda guys, enak banget guys ya. Jadi gitu aja analisisnya, semoga kalian suka. Jangan lupa tinggalin like-nya, subscribe channelnya, share ke teman-teman kalian, dan gua Bas Clemens. Kita akan jumpa lagi ya besok, karena MPL hari ini sudah selesai. Bye bye.